Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai organisasi pengetahuan. Bersama saya, psikolog klinis anak Eli Yulia. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai memori, daya ingat. Memori dan daya ingat itu bekerja akhirnya membentuk sebuah informasi yang disebut dengan pengetahuan. Pengetahuan itu sendiri itu dibagi menjadi dua jenis nih. Ada pengetahuan deklaratif dan ada juga pengetahuan prosedural. Di mana pengetahuan deklaratif itu yang dikategorikan sebagai pengetahuan yang deklaratif itu adalah pengetahuan yang berisi mengenai informasi faktual yang diketahui oleh seseorang. Jadi informasi-informasi yang bersifat fakta atau informasi-informasi yang sifatnya yang adalah faktual saat ini, nah itu adalah disebut dengan pengetahuan deklaratif. Sedangkan pengetahuan prosedural itu adalah pengetahuan mengenai bagaimana sih kita melakukan sesuatu. Jadi prosedur atau step atau tahapan-tahapan kita melakukan sesuatu. Nah, itu namanya adalah pengetahuan prosedural. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu mengenai apa itu pengetahuan deklaratif dan bagaimana bentuknya, dan juga apa itu pengetahuan prosedural dan bagaimana bentuk dari pengetahuan prosedural tersebut. Dimulai dari pengetahuan deklaratif. Nah, pengetahuan deklaratif itu berbentuk menjadi tiga jenis ya, tiga bentuk gitu. Ada yang sifatnya konseptual, ada yang sifatnya adalah semantic network model, dan ada juga yang bersifat skema. Konsep itu sendiri itu merupakan sebuah ide nih tentang suatu hal di mana kita itu memberikan makna terhadap suatu hal dalam kita memahami dunia ini. Contohnya nih, sebuah apel. Nah, kita itu memberikan konsep kan terhadap si apel itu, yang dimana hubungan si konsep apel itu dengan bentuk bulat, itu adalah buah dan warnanya merah. Nah, itu semua adalah konsep buah, konsep warna merah itu, dan konsep benda itu adalah namanya apel, itu adalah sebuah konsep. Nah, konsep itu sendiri itu diorganisasikan dengan membentuk yang namanya kategori, di mana kategori itu adalah sekelompok item atau objek gitu yang memiliki karakteristik yang sama atau memiliki fitur yang sama, dikelompokkan menjadi satu kelompok dan diberikan konsep terhadap kelompok tersebut gitu. Misalnya contohnya yang tadi kita bicara soal apel. Nah, apel itu kan sebenarnya adalah kategori dari berbagai macam jenis apel, kayak misalnya apel Fuji, apel Malang, apel hijau, apel merah. Nah, itu semua dikategorikan menjadi konsep apel gitu. Atau misalnya kita kenal dengan kategori alfabet, di mana diisinya dengan huruf A, huruf B, huruf C. Nah, itu namanya kategori dan juga konsep. Kategori sendiri itu umumnya terbagi menjadi dua nih. Ada kategori alamiah dan ada kategori artefak. Kategori alamiah itu adalah sekumpulan konsep yang terbentuk karena secara alamiahnya terbentuk seperti itu gitu. Misalnya pohon gitu. Jadi secara alamiah ya sudah ada pohon dan dia membentuk nih kategorinya sendiri, nama-nama pohon, jenis-jenis pohon, hewan, dan juga hal-hal lainnya yang memang secara alamiah sudah ada. Sedangkan kalau kategori artefak itu adalah pengelompokan yang dibuat karena fungsi tertentu gitu. Misalnya seperti kategori mobil, kan ada mobil sedan, SPV, ada mobil minibus gitu. Nah, itu semua terkategorikan dalam jenis mobil. Atau misalnya peralatan rumah tangga, itu kategori yang berdasarkan fungsi karena fungsinya adalah untuk memasak misalnya, seperti itu. Ada beberapa cara nih untuk kita melakukan kategorisasi tersebut. Ada 5 cara. Cara yang pertama itu adalah feature based kategori, di mana kita itu mengkategorikan beberapa konsep berdasarkan fitur-fitur yang dia miliki.
Misalnya nih, kategori di sini contohnya adalah misalnya kategori bujangan, di mana fiturnya adalah laki-laki, dewasa tapi belum menikah gitu. Jadi ada fitur-fitur tertentu kalau misalnya masuk ke dalam fitur tersebut, oh berarti kategorinya ini gitu. Tapi perlu diingat juga ya, kalau misalnya tidak semua hal kategori itu bisa dicari melalui fitur-fiturnya, karena ada beberapa hal, beberapa kategori yang dibuat itu agak sulit untuk kita menemukan fiturnya. Misalnya di sini contohnya adalah game, agak sulit kan untuk kita menentukan fitur dari game itu tuh apa ya, apa saja ya yang termasuk ke dalam kategori game, karena cukup banyak variasinya atau cukup banyak fitur terhadap game tersebut, apakah itu game online kah atau misalnya game yang memang kita mainkan. Nah itu agak sulit untuk dibuat fitur-fiturnya karena terlalu bervariatif. Oke, contoh yang kedua itu adalah prototype teori, di mana di prototype teori ini individu atau manusia melakukan kategorisasi dengan cara melihat kesamaan dari objek-objek yang ingin dikategorikan menjadi satu kelompok gitu. Pengkategorian dengan prototype teori ini biasanya itu dengan mencari rata-rata kesamaan dari setiap objek yang ada atau yang masuk ke dalam kategori tersebut. Walaupun ya pada dasarnya kalau kita melihat lebih dalam lagi, mungkin saja nih setiap objek itu memiliki keunikan yang berbeda-beda atau memiliki ciri khasnya yang berbeda-beda. Tapi secara umum mereka memiliki ciri-ciri yang sama gitu. Contohnya adalah burung unta. Nah, secara umum burung unta itu memiliki ciri-ciri atau khas yang sama, misalnya dengan bulunya bentuknya seperti itu, terus tingginya seperti itu. Tapi kan kalau misalnya kita perhatikan lagi, masing-masing dari setiap burung unta pasti memiliki keunikannya masing-masing gitu ya. Atau misalnya kita lah sebagai manusia, uh, anak SD misalnya, kita lihat anak SD mereka memiliki karakteristik yang sama, misalnya tinggi badannya berapa, terus uh, menggunakan baju putih merah gitu. Oh itu anak SD negeri misalnya, kita bisa mengkategorikan seperti itu. Namun kalau kita lihat lagi dari masing-masing anak itu kan pasti semuanya memiliki karakter yang unik dari masing-masingnya, punya perbedaan, namun ada hal yang rata-rata sama di antara mereka gitu. Itu adalah jenis dari prototype teori. Cara yang ketiga yaitu adalah exemplar, atau mengambil satu karakteristik umum yang dimiliki oleh semuanya gitu. Jadi mencari representasi umumnya. Misalnya satu kategori, misalnya kategori burung. Satu representasi umumnya adalah hewan yang bisa terbang. Itu adalah burung gitu. Jadi kita mengkategorikan berdasarkan representasi umum dari satu kategori tersebut, seperti itu. Lalu contoh yang keempat itu adalah sintesis. Jadi kalau sintesis ini adalah penggabungan antara cara fitur dan juga cara prototype gitu. Jadi dilihat fitur-fiturnya dan juga dilihat kesamaan dari rata-rata dari objek yang ada di dalam kategori itu memiliki apa sih gitu. Misalnya di sini contohnya adalah kategori perampok. Secara fitur misalnya orang yang menggunakan yang manusia yang masuk ke dalam rumah orang terus menutup wajahnya, misalnya menggunakan penutup di wajahnya, terus juga menggunakan baju hitam misalnya, kalau dari fiturnya seperti itu. Lalu dari prototipenya bisa kita bilang ya tadi mereka itu semua mengambil barang milik orang lain misalnya, kayak gitu. Karakternya seperti itu masuk ke dalam kategori perampok misalnya. Jadi sintesis itu menggabungkan kedua hal tersebut. Lalu cara yang kelima dalam melakukan kategori adalah teori based. Jadi kalau teori based ini itu adalah kita itu memahami atau mengkategorikan sebuah konsep berdasarkan dari bentuk teorinya yang kita pahami dari konsep tersebut atau dari objek tersebut. Misalnya di sini adalah kategori sportif.
Nah, sportif itu apa sih? Orang seperti apa sih yang disebut sportif? Nah, itu kan sudah ada ibaratnya landasan teorinya ya mengenai kata-kata sportif, ciri-ciri orang yang sportif gitu. Nah, kita mengkategorikan tersebut berdasarkan teori yang memang sudah ada gitu. Sekarang kita masuk ke dalam pengetahuan deklaratif dengan bentuk yang kedua, yaitu semantic network models, di mana di model ini pengetahuan itu direpresentasikan dalam pikiran dalam bentuk konsep yang terkait satu sama lain yang berbentuk jaringan. Jadi menurut semantic network models, pengetahuan itu tuh bentuknya nggak satu arah, tapi dia tuh seperti, bisa kita ibaratkan ya seperti jaring laba-laba gitu. Jadi dari satu hal itu berakar lagi, jadi bentuknya tuh seperti sebuah jaringan gitu, dimana satu pengetahuan itu saling terhubung satu sama lain dengan pengetahuan lainnya. Nah, dengan konsep model seperti ini uh, bisa kita pahami nih, jadinya karena satu pengetahuan itu terkait dengan pengetahuan lainnya, kita bisa memahami satu konsep kategori model itu berdasarkan itu jaringannya tersebut gitu. Nah, semakin jarak hierarki suatu konsepnya semakin jauh, maka kita akan semakin sulit untuk mencari keterikatan di antara di antara beberapa konsep tersebut gitu. Misalnya adalah dari hiu kita mau uh, ke konsep hewan, kita mau membuktikan kalau hiu itu adalah hewan gitu, maka akan banyak hal atau banyak ciri-ciri yang perlu disebutkan untuk menunjukkan kalau misalnya hiu itu termasuk dalam kategori hewan gitu, karena hierarki dari hewan ke hiu tuh cukup banyak. Hewan itu kan bercabang nih, jadi misalnya hewan darat, hewan laut, hewan di udara gitu, terus atau dibagi lagi hewan vertebrata dan hewan vertebrata gitu, atau dibagi lagi menjadi hewan yang mamalia, atau terbagi lagi, jadi banyak sekali cabang-cabangnya gitu, sehingga banyak hal yang perlu kita harus jelaskan untuk membuktikan kalau misalnya hiu itu adalah seekor hewan gitu. Nah, sebenarnya sistem hierarki ini itu juga memudahkan manusia nih. Karena adanya sistem hierarki ini, seseorang itu menjadi dapat menyimpan informasi dengan lebih efektif gitu dan efisien, karena kan dia sifatnya tuh bercabang dan saling terkait ya. Jadi kalau misalnya ada informasi baru, itu terhubung nih dengan informasi yang sebelumnya sudah kita miliki. Nah, teman-teman sudah belajar kan sebelumnya mengenai daya ingat, di mana kita itu akan lebih mengingat ketika informasi baru yang dimiliki itu memiliki link dengan informasi yang sudah kita miliki sebelumnya. Nah, dengan sistem hierarki ini, informasi baru itu akan lebih cepat tersimpannya gitu, karena adanya link tadi dengan informasi yang sudah lama kita miliki. Oke, bentuk yang ketiga dari declarative knowledge itu adalah skema, di mana skema ini adalah kerangka mental dalam mengorganisasikan pengetahuan. Jadi kan tadi pengetahuannya kita sudah miliki. Nah, pengetahuan itu sebenarnya diorganisasikan, jadi kayak disimpannya berdasarkan diorganisir gitu. Pengetahuan kita itu diorganisir sehingga membentuk sebuah kerangka mental gitu. Nah, biasanya itu kerangka mentalnya ini tuh bersifat task oriented. Jadi sesuai dengan tugas-tugas dari pengetahuan yang kita miliki. Misalnya, ya pengetahuan yang berhubungan dengan hitung-menghitung angka itu akan masuk kepada misalnya organisasi aritmatika gitu, atau pengetahuan yang berbentuk kemampuan kita berbicara, kemampuan kita menangkap informasi. Nah, itu masuk ke dalam pengorganisasian literasi gitu. Jadi memang diorganisasikan kepada kerangka mental yang berbeda-beda. Nah, karakteristik dari skema ini adalah skema itu kembali lagi tidak berdiri sendiri, dia itu bisa mencangkup skema-skema lainnya. Jadi satu skema itu bisa juga terhubung dengan skema lainnya.
Biasanya skema ini juga mencangkup hal yang umum yang bisa bervariasi dan terkait nih antar satu kejadian dengan kejadian lainnya. Dan skema itu tingkat abstraksinya tuh berbeda-beda gitu. Jadi satu skema dengan skema lainnya tuh pasti memiliki abstraksi yang berbeda-beda. Dari skema yang dimiliki oleh manusia, kan kita punya beberapa skema nih dalam kepala kita, kerangka mental, kerangka berpikir. Nah, skema yang kita punya itu nantinya bisa membentuk sebuah stereotype. Atau misal stereotype itu adalah labeling kita terhadap sesuatu gitu. Misalnya kita punya pengetahuan nih mengenai karakteristik atau perilaku dari suku tertentu. Nah, dari situ kita menjadi punya, karena kita punya pengetahuan, kita punya skema tentang karakteristik dari suku tertentu. Nah, dari situ muncullah nih stereotip kita akan suku tersebut, misalnya seperti itu. Skema ini juga berbentuk mengenai urutan kemunculan sesuatu atau disebut juga dengan script. Nah, script ini sebenarnya tuh lebih fleksibel nih dari skema. Dia tuh memiliki patokan mengenai aktornya atau siapa objek yang ada di dalam skema itu, terus propertinya seperti apa, settingnya bagaimana, terus urutan kejadian yang diharapkan muncul tuh seperti apa gitu. Misalnya kita memiliki skrip di kepala kita mengenai sebuah restoran. Nah, di situ ada objek aktornya, ada pelayan, ada tamu, terus juga ada misalnya koki gitu di dalamnya. Lalu ada propertinya ya, ada alat masak, ada meja-meja, ada kursi, ada meja kasir gitu. Dan urutan kejadiannya ada pengunjung datang, memesan makanan, makanannya dibuat, lalu makanannya disajikan. Nah, itu adalah namanya skrip. Jadi sebuah rentetan kejadian yang memang di dalamnya itu ada objek aktornya, ada propertinya, ada urutan kejadiannya gitu. Dengan adanya skrip ini sebenarnya individu itu terbantu saat akan menghadapi sebuah situasi yang baru gitu, karena kan ketika menghadapi situasi yang baru kita bisa, ketika kita sudah memiliki skrip tentang situasi tersebut, misalnya ada pengetahuan dari informasi dari orang lain yang pernah mengalami hal yang sama, nah kita menjadi lebih siap gitu untuk menghadapi situasi yang mungkin saja kita akan alami ke depannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai procedural knowledge atau pengetahuan yang terkait dengan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu, atau lebih kepada working knowledge gitu ya. Jadi pengetahuan yang terkait dengan kita dalam melakukan sesuatu. Nah, sebenarnya kalau pengetahuan prosedural ini tuh sifatnya tuh lebih ke implisit ya. Karena kan ketika kita sudah memahami sebuah prosedural gitu, kita seperti biological aja melakukannya gitu, tanpa perlu harus dideskripsikan atau tanpa harus dijelaskan kata-katanya begini loh caranya, jadi gitu. Jadi secara unconscious saja kita sudah melakukannya gitu. Misalnya prosedural cara berjalan gitu, kan kita melakukan berjalan itu tidak melakukan prosedural mental yang cukup berat ya. Jadi kita ya menggerakkan kaki kanan kita dan tangan kiri, kaki kiri dan tangan kanan, begitu ya, secara refleks gitu, secara implisit kita melakukannya. Jadi tanpa perlu harus oke, kaki kiri dulu yang diangkat, enggak gitu kan, kita langsung jalan aja, kita langsung gerak aja gitu. Informasi prosedural ini karena bentuknya adalah prosedur dalam melakukan sesuatu, jelas pasti ada langkah-langkahnya gitu, ada step-stepnya. Jadi maka itu pengetahuan prosedural atau procedural knowledge itu biasanya berbentuk serial processing, atau prosesnya itu berbentuk seri, bertahap, satu demi satu gitu, satu-satu ada tahapannya gitu, sehingga jadi secara umum disimpannya dalam bentuk serial. Nah, pada saat seseorang itu akan menggunakan procedural knowledge-nya nih, nah
yang dia gunakan itu disebut dengan sistem produksi gitu, atau itu adalah gabungan dari berbagai macam pengetahuan knowledge prosedural atau pengetahuan prosedural gitu. Misalnya ketika seseorang itu ingin menyeberang jalan, nah ada beberapa konsep dari knowledge procedural knowledge yang akan dilakukan, atau ada satu rentetan sistem produksi yang akan dihasilkan, misalnya dari pemahaman mengenai lampu merah itu jalan, lampu merah itu berhenti, lampu hijau itu berjalan. Lalu setelah itu melangkah itu kaki kiri dulu, tangan kanan maju, kaki kanan maju, tangan kiri maju. Lalu memperhatikan kanan kiri. Jadi ada berbagai macam prosedural yang dilakukan dalam satu aktivitas. Nah, itu disebut dengan nama sistem produksi. Itu dia penjelasan mengenai organisasi pengetahuan. Saya harap dengan penjelasan saya hari ini kalian bisa memahami apa itu organisasi pengetahuan dan bagaimana manusia itu mengelola pengetahuan yang dimilikinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.